Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rijal Suyaman. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Saya mengajar di SMK Negeri 1 Subang, mengampu mata pelajaran administrasi infrastruktur jaringan di jurusan Teknik Komputer dan Jaringan atau TKJ. Pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan rencana aksi 1 pada siklus 1. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Oke, pelajaran Bapak ya? Iya. Hari ini sudah bebersih? Iya. Cuci tangan sudah? Iya. Baik, kalau begitu sebelum kita memulai pelajaran, Bapak absen dulu ya. Siapa yang tidak hadir? Mana agendanya ini ya? Oke, Bapak tanda tangan dulu. Ada 3 orang, Dipa, Nijar, Aska ya? Baik, sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa dulu, dipimpin oleh KM. Silakan Nabil. Duduk siap. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa di dalam hati. Mulai. Selesai. Beri salam. Oke, baik. Sehat-sehat hari ini ya? Alhamdulillah. Apa kabar orang tua di rumah? Sehat juga? Alhamdulillah. Oke, terima kasih. Selanjutnya, siap belajar ya? Siap. Tapi kok masih ada yang loyo ya? Kita coba semangatnya dulu dengan jargon kita ya. Semangat pagi. Luar biasa, tetap semangat. Aura. Oke, siap? Oke, kita coba semangat pagi. Oke, Nesas. Nesas. Oke, tepuk tangan. Baik, setelah kemarin kita belajar pilan ya, kita AIJ ya, pelajarannya administrasi infrastruktur jaringan. Masih ingat pilan itu apa, Cung? Virtual Local Area Network. Gimana cara kerjanya? Dua jaringan dalam satu session. Ya, bagus sekali. Siapa? Nasrul ya. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang routing. Nah, kalau kemarin jaringan pilan, nah sekarang kita akan belajar jaringan routing ya. Perlu diperhatikan juga, nanti ini adalah kompetensi yang harus kalian kuasai ya, karena nanti di akhir di penghujung nanti ada ujian UKK ya. Kalian harus
menguasai kompetensi ini dan nanti diujikan di akhir kalian ya, kelas 3 ya. Kalian kan kelas 11 TKJ 2, betul ya? Oke, selanjutnya Bapak akan membagikan LKPD ya. Sebelum mulai ke inti ya, sebentar. Oh ya, Bapak lupa, silahkan kalian berkelompok dulu ya, sesuai kelompok apa namanya yang yel-yel kemarin. Oke, silahkan ditunggu 1 menit harus sudah. Itu dirempet saja, yang ini 4 rempet, kalian keliling. Cok, 1 menit. Kalian awas dulu. Nah, ini awas keluarin dulu bangkunya. Ini Mas. Itu yang ke sini atau ini yang ke sana. So. Oke. Oke, 1 menit ya, segera. Nah, gitu, yang rapi. Kasih spasi ya. Nanti Bapak akan keliling ke tempat kalian untuk mengecek pekerjaan kalian. Ini 4 orang? Temennya nggak masuk ya? Oke. Oke, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, nggak apa-apa. Baik. Sudah berkelompok? Kelompok 1 yang mana? Hafal nggak? Oke, yang ini kelompok 1 yang namanya pertama siapa sih? Oh, ini ya, ini kelompok 1. Terus ini kelompok 3, ini kelompok 2, kelompok 4, 5, 6. Nah, udah gitu ya. Oke, sekarang Bapak bagikan dulu LKPD-nya ya. Oke, ini oper ya. Silahkan. Jadi pembahasan hari ini adalah kalian harus bisa memahami apa itu konsep routing ya. Apa itu konsep routing ya. Silahkan dilihat dulu LKPD-nya. Nanti Bapak akan menayangkan sebuah video. Kalian tugasnya adalah menyimak ya. Kemudian ketika ada istilah penting silahkan tulis di buku. Di buku apa namanya? Buku tulis ya. Di buku tulis sebagiannya lagi boleh di LKPD. Paham ya? Paham? Siap, paham. Baik, Bapak coba buka videonya ya. Ada pertanyaan dulu sebelum nyimak video? Ada pertanyaan dulu sebelum nyimak video? Gak ada? Oke, silahkan kalian simak. Nanti kalian merangkumnya boleh merangkum di LKPD ya. Bentar. Salah satunya adalah routing. Routing adalah sebuah alat yang mengirimkan paket data melalui sebuah jaringan atau internet menuju tujuannya. Sekilas, routing hampir sama dengan router. Akan tetapi, kedua istilah itu memiliki makna yang berbeda. Router adalah primary materinya, agar kalian bisa memahami dengan lebih baik. Kompetensi dasar dari materi ini adalah memahami proses routing dan mengkaji jenis-jenis routing. Jadi konsentrasi materi kita kali ini adalah tentang konsep routing. Oke, kita mulai. Konsep routing. Routing merupakan proses pengiriman data dari satu host dalam satu network ke host dalam network yang lain melalui suatu router.
Router dapat mengetahui bagaimana router yang satu dengan router yang lain dapat berkomunikasi disebut table routing. Silahkan dirangkum ya. Proses suatu router dalam meneruskan suatu paket jaringan yang dituju. Suatu router membuat keputusan berdasarkan IP address yang dituju oleh paket. Semua router menggunakan IP address tujuan untuk mengirimkan paket. Ada dua jenis routing, yaitu routing dinamis dan Kamu routing kelihatan nggak? statis. Ketika router Kelihatan? menggunakan routing dinamis, maka konfigurasi dilakukan secara otomatis oleh router. Sedangkan ketika menggunakan routing statis, maka seorang network administrator harus melakukan konfigurasi secara manual. Selain itu, dalam routing statis, administrator jaringan harus memasukkan atau menghapus rute statis jika terjadi perubahan topologi. Pada jaringan dengan skala besar, jika tetap menggunakan routing statis, maka akan sangat membuang waktu administrator jaringan dalam melakukan update terhadap table routing. Untuk itu, routing dinamis cocok untuk diterapkan pada jaringan dengan skala besar, sedangkan routing statis cocok untuk jaringan dengan skala kecil. 1. Routing dan router. Seperti yang sudah saya singgung tadi di awal, bahwa routing dan router itu berbeda. Sekarang kita akan membahas perbedaan routing dan router. Routing adalah proses pengiriman data maupun informasi dengan meneruskan paket data yang dikirim dari jaringan yang satu ke jaringan lainnya. Konsep dasar routing. Routing adalah sebagai alamat sehingga pengiriman paket data sampai ke alamat yang dituju atau host oleh TCP/IP. Pengiriman paket data dibedakan menjadi dua jenis, yaitu routing langsung dan routing tidak langsung. Routing langsung adalah sebuah pengalamatan secara langsung menuju alamat tujuan tanpa melalui host lain. Sedangkan routing tidak langsung adalah sebuah pengalamatan yang harus melalui alamat host lain sebelum menuju host tujuan. Jenis konfigurasi routing. Ada beberapa macam jenis konfigurasi pada routing, yaitu pada jaringan yang memiliki banyak gateway, jenis ini hanya memungkinkan untuk jaringan kecil dan stabil yang membangun statis routing. Dynamic routing digunakan pada jaringan yang memiliki lebih dari satu router. Minimal fungsi utama router adalah mengumpulkan paket atau informasi. Router dapat mengetahui rute perjalanan informasi apakah ditujukan untuk host lain pada satu network yang sama ataukah berada pada network yang berbeda. Apabila paket-paket ditujukan untuk host pada network yang berbeda, maka router akan meneruskan ke network tersebut. Sebaliknya, jika paket-paket tujuan untuk host yang masih berada pada satu network, maka router akan menghalangi paket-paket keluar, seperti pada gambar ini. Terdapat dua LAN yang terhubung oleh router. Cara kerja router sebenarnya hampir sama dengan bridge jaringan, yaitu sama-sama meneruskan paket data jaringan dan membagi jaringan menjadi beberapa segmen atau menyatukan segmen-segmen jaringan. Jadi, yang membedakannya adalah router berjalan pada lapisan ketiga pada model OSI, yaitu pada lapisan jaringan dengan menggunakan alamat IP. Sedangkan bridge jaringan berada pada lapisan kedua model OSI, yaitu pada lapisan data link dengan menggunakan MAC address. Router secara umum lebih cerdas bila dibandingkan dengan bridge jaringan. Router dapat meningkatkan bandwidth jaringan karena router tidak meneruskan paket broadcast ke jaringan yang dituju. Gimana? Sejauh ini bisa dipahami ya? Sekarang kita lanjutkan ke bagian router. Router mempunyai komponen-komponen dasar yang sama dengan PC desktop. Router memiliki CPU, memori, sistem bus, interface input-output, RAM, NVRAM, flash memory, dan ROM. Seperti halnya PC, router juga membutuhkan sistem operasi untuk menjalankan fungsinya, yaitu Inter-Network Operating System untuk menjalankan file-file konfigurasinya. Pertama kita bahas cara kerja router. Proses mengumpulkan paket data atau informasi disebut routing. Dengan menggunakan teknik routing tersebut, router dapat mengetahui arah rute perjalanan informasi yang akan dituju, apakah berada pada jaringan yang sama atau berbeda. Apabila informasi yang dituju mengarah kepada jaringan yang berbeda, maka router akan meneruskan kepada jaringan tersebut. Sebaliknya,
apabila paket yang akan dituju adalah jaringan yang sama, maka router akan menghalangi paket keluar serta meneruskan paket tersebut dengan routing di jaringan yang sama sampai benar-benar terkirim ke tujuannya. Nah, itulah cara kerja router. Sekarang kita lanjut ke bagian kedua, macam-macam router. Router dibagi ke dalam beberapa macam, yaitu router aplikasi. Router aplikasi yaitu perangkat lunak atau program aplikasi yang dapat kita install di komputer. Dengan demikian, sistem operasi tersebut dapat berfungsi sebagai router. Router hardware. Router hardware yaitu perangkat keras pada jaringan komputer yang mempunyai fungsi sebagai router, sehingga perangkat keras tersebut dapat membagi IP address. Router PC. Router PC adalah sistem operasi yang diinstal pada komputer sehingga komputer tersebut mempunyai kemampuan untuk membagi jaringan. Namun, secara umum, router dibagi menjadi dua macam, yaitu router statik dan router dinamik. Router statik yaitu router yang memiliki routing statik sehingga harus disetting secara manual oleh administrator jaringan. Router dinamik merupakan router yang memiliki tabel routing dinamik yang memiliki kemampuan mendengarkan lalu lintas jaringan dan saling menghubungkan dengan router yang lain. Sekarang kita lanjut ke nomor 3, fungsi router. Router memiliki beberapa fungsi, yaitu membaca alat logika atau IP address dari sumber dan tujuan data untuk dapat menentukan routing dari suatu LAN ke LAN lainnya, menyimpan routing tabel untuk menentukan rute terbaik antara jaringan LAN ke WAN, mentransmisikan informasi dari satu jaringan ke jaringan lain yang mana sistem kerjanya sama seperti bridge, menghubungkan jaringan lokal ke sebuah koneksi DTL, biasa juga disebut DLS router. Kemudian router memiliki fungsi firewall yang berfungsi untuk memblokir lalu lintas data yang akan dipancarkan secara broadcast sehingga dapat mencegah broadcast storm yang dapat menurunkan kinerja router. Menghubungkan beberapa jaringan untuk menyampaikan data dari suatu jaringan ke jaringan lainnya. Nah, itu dia materi tentang routing dan router. Gimana? Sudah tahu kan apa perbedaan routing dan router? Nah, sekarang kita bahas materi yang tidak kalah penting dari konsep routing, yaitu default routing. Dalam jaringan komputer, rute default adalah setting pada komputer dalam aturan forwarding atau meneruskan paket untuk digunakan bila tidak ada rute spesifik yang dapat ditentukan untuk alamat tujuan protokol internet yang diberikan. Semua paket untuk tujuan yang tidak ditentukan dalam tabel routing akan dikirim melalui jalur atau rute default. Rute default pada umumnya menuju ke router lain yang memperlakukan paket dengan cara yang sama jika sebuah rute cocok. Paket diteruskan sesuai jika paket tersebut diteruskan ke rute default router tersebut. Pada segmen jaringan tidak tinggi, umumnya administrator jaringan mengarahkan rute default untuk host tertentu ke router yang memiliki koneksi ke penyedia layanan jaringan. Kelebihan routing default: konfigurasi cukup sederhana, hanya memasukkan satu perintah maka semua router akan dapat melewati. Kekurangan routing default: terdapat routing yang tidak diperlukan karena rute default kemungkinan semua router akan menerima routing yang tidak diperlukan sehingga dapat menaikkan penggunaan hardware dan membuat proses router menjadi lebih lama. Mega, dalam proses routing ini silahkan dilanjut. Dilanjut ya. Gambarannya ibaratkan kita mengirim paket melalui jasa ekspedisi ya. Nah, di sini ada paket dari Bandung, dia akan menuju dari Jakarta, dia akan menuju Bandung. Nah, pernah kita melihat atau mengalami ketika kita tracking paket kita, apakah sudah nyampe atau sampai mana? Disimak ya. Paket itu tidak langsung dikirim dari Jakarta langsung ke Bandung, tidak. Tapi dia melalui Gudang Bogor dulu, melalui Gudang Malang dulu, atau bahkan dia ke Jakarta dulu. Nah, ini contoh saja ya untuk kotanya ya. Nah, kota saja dulu dia berperan sebagai router, dari sebuah router. Bagaimana sih proses sebesarnya dari proses routing ini? Jadi nanti si gudang ekspedisi Jakarta
akan mengirimkan paket ke Bogor. Nah, Bogor tidak akan menerima kalau dia tidak menggunakan gudang Jakarta. Nah, istilahnya gudang nggak mungkin misalkan contohnya ekspedisinya yang di Jakarta ini adalah ekspedisi si Gasgen atau si Magret. Itu kalau tidak Tahu sih ngabret? ya. Jadi kalau si gudang si Gasgen ini Baik, Bapak stop dulu. dipakai ke Bandung, maka Bapak stop dulu. Yang ini Bapak terangkan saja sama Bapak ya. Bentar. Baik, tadi sampai sini ya. Kalian paham nggak tentang routing ini? Gimana tadi videonya? Sudah ada catatan? Ada catatan sudah? Sudah ya? Baik. Sekarang lihat di sini ada gambar sebuah analogi ya, di mana Bapak menggambarkan proses routing itu disamakan dengan bagaimana kalian memesan barang, kemudian dipaketkan, kemudian dikirim ke rumah. Paham ya? Bapak tanya, Cung, siapa yang pernah belanja ke Shopee? Oke. Cung, siapa yang pernah mengalami ngetrack apa namanya resinya? Ah, coba Kesya pengalamannya gimana? Jadi kalau misalkan paketnya misalnya dia di Bandung gitu. Boleh berdiri, berdiri dibuka dulu biar kelihatan cantiknya, nice. Terus dari misalkan paketnya itu dikirim dari Bandung. Betul. Nah itu tuh nanti ke emang ke Bekasi dulu biasanya gitu, dari DNA-nya tuh bisa ke Bekasi dulu atau ke Tangerang dulu baru sampai Subang. Nah gitu. Kira-kira kenapa itu terjadi seperti itu? Nggak, kenapa dari Bandung nih? Kita paketnya dari Bandung, langsung aja ke Subang. Kira-kira kenapa? Ada yang tahu nggak? Boleh nggak Kesya juga? Alasannya kenapa itu? Si paket harus ke gudang Jakarta dulu, ke gudang Purwakarta dulu, ke gudang Karawang dulu. Kenapa itu? Ada yang tahu? Kenapa? Boleh, sok apa aja jawab, sok. Berdiri, berdiri. Berdiri ya, nggak apa-apa sok. Kan yang pesen JMD dulu yang dari Bandung pasti ada orang Bekasinya, ada orang Karawangnya, Ya. ada orang Cikampeknya. Jadi rutenya sekalian dari Bekasi dulu ke Karawang, Cikampek baru ke Subang. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk Syahrul dan Kesya ya. Oke, betul sekali ya. Jadi persamaan routing dengan ekspedisi itu hampir sama. Jadi Bapak analogikan si nama kota ini adalah apa namanya? Coba masih bisa nggak? Oh ini harus. Oh ya. Jadi pengen dibulat-bulat tadinya nggak bisa. Ya ada ya. Mana Rul? Yang ini ya? Oh ini. Nah ini dulu ya. Ini dulu. Oh iya. Harus dibuledan, cina. Makasih. Nah, Bapak G gaptek tuh malah si Syahrul yang tahu ya. Jadi ini mana Rul? Dinyalain dulu ya. Gak nyala, bentar ya. Pengen gaya gak bisa. Ah, ini mah baterainya habis Rul. Gak apa-apa, kita lanjut aja ya. Jadi si nama kota ini ya, Jakarta, Bogor, Malang, Bandung itu adalah dia berperan sebagai router ya. Dimana nanti ketika ada pengiriman paket dari Jakarta menuju Bandung, maka si gudang Jakarta ini akan menyampaikan dulu ke gudang Bogor. Nah, kalau misalkan jalurnya lancar, maka di Bogor itu
akan mencari rute tercepat. Berarti dia dari Bogor langsung kemana? Nah, jadi tugas router itu adalah mencari rute tercepat. Oh, ternyata misalkan di sini terjadi macet atau apalagi selain macet. Di Gudang Bogor ini mau ke Bandung ternyata ada kesalahan apa namanya? Informasi. Maka ketika harusnya ke Bandung dia muter dulu. Kalau ekspedisi mah enggak kesalahan informasi, tapi itu digundukkan dulu apa namanya? Dikumpulkan dulu paketnya biar sekalian terkirim. Ya. Nah, seperti itu. Router pun seperti itu. Jadi ketika di Gudang Jakarta dia menuju Bogor, ketika tidak ada hambatan maka dia mencari jalur tercepat. Nah, cara kerja router seperti itu, ya. Nah, kemudian kalau terjadi ada masalah jalur tercepatnya, maka dia memilihkan jalur yang ya agak lebih cepat. Berarti kan dia Bogor, Malang, Bandung. Paham ya? Baik, nah sekarang silahkan di LKPD kalian itu ada pertanyaan-pertanyaan tentang nanti apa namanya rute seperti ini. Ya, pertanyaan seperti ini silahkan isi sampai ke bawah ya, sampai yang nomor 5 kalau nggak salah. Silahkan diisi dulu, kemudian diskusi, nanti Bapak ngecek sambil diskusi. Kalau ada yang belum paham dari tayangan video tadi, boleh ditanyakan. Nanti kemudian LKPD kalian yang sudah diisi dipresentasikan. Bisa dipahami? Oke, silahkan berdiskusi. Silahkan, ada yang nulis, satu orang nulis. Oh ya, untuk internet boleh silahkan menggunakan 11 TKJ1 kodenya ya, WiFi-nya. Kemudian apa namanya? Nanti LKPD-nya harus dipresentasikan. Bapak nunjuk salah satu di antara kelompok kalian. Tapi mual nggak akan yang apa namanya? Yang terlihatnya udah mengerti ya, ketihatnya nggak ikut kerja, Bapak tunjuk. Silakan. Silakan. Dikerjakan, Bapak tunggu, nanti Bapak mengunjungi. Silakan isi yang, nah ini juga diisi ya. Nah, yang ini juga sama diisi. Jangan lupa isi nama anggotanya. Oke, udah sampai mana? Masih mengisi? Mau yang mana yang ditampilkannya? Ini ya. Nah, ini. Silahkan. Tabel-tabelnya diisi. Ya, rute gambarnya di depan, lihat tuh. Ya, langsung di situ aja. Rutenya, kemungkinan rutenya mana aja. Ya. Ya, ada berapa rute? Itu paketnya dari Bandung ya. Dari Jakarta ya, menuju Bandung. Ya. Atau Jakarta. Mana? Udah diisi belum? Ayo. Bapak kasih waktu 20 menit ya. Untuk mengisi LKPD 20 menit.
Kalau ada yang tidak mengerti, langsung tanyakan. Kalau ada yang tidak mengerti, langsung tanyakan ya. Boleh sambil browsing internetnya, udah ya. Yang bawa buku paket cuman satu kelompok ini. Coba lihat. Oh loh, syuk. Ya. Biar diganti. Oke, lanjutkan. Diisi itu LKPD-nya. Bapak karena nanti dia di bawah Pak, kalau mau jalan itu di bawahnya yang baik Apa? yang ininya kan ada penjelasannya. Iya. Dijelasinnya di bawahnya aja. Iya, nggak apa-apa sok. Untuk ada penjelasan silahkan sehalaman LKPD itu diisi. Kalau nggak muat silahkan di belakangnya, di halaman kosongnya. Jam 9.25 ya, harus sudah selesai. Maksudnya Jakarta, Bandung, malah kan nggak langsung ke Bogor. Ya, gitu kan. itu teh Jadi kenapa? ada apa? Alasannya ada berapa nanti? Ya, untuk nomor berapa itu? Sok lihat. Halo teman-teman. Untuk yang nomor 3 itu yang ditanyakan adalah alasannya apa? Ada berapa alasan ketika dia paketnya tidak langsung ke Bandung? Ada berapa alasan? Ya, silahkan. Kira-kira ada berapa alasan? Silahkan Digunakan perangkat alurannya. kalian cantumkan sesuai bahasa kalian saja. Perangkat router bermasalah atau rusak sekali. Dua kan? Oke, waktunya 5 menit lagi untuk menyelesaikan. Silahkan, waktunya 5 menit lagi. Kalau mobilnya macet gimana ya? Keluar jalan. Pada kalau
kesulitan nggak? Coba lihat. Oke, nanti dipresentasikan ya. Ada kesulitan nggak? Ada pertanyaan? Silahkan. Apa? Terus jalur selanjutnya Ada lagi nggak jalur? Ya udah, berarti Bandung ya Bandung lagi. Sudah stay di Bandung berarti. Sudah stay di Bandung berarti kalau seperti itu. Oke. Ya, waktunya 5 menit. 3 menit lagi. tujuannya tujuannya Bandung. Oh, lu macam mana sih? Ini. Ruternya ada di Malang. Tujuannya Bandung. Next stopnya ke Jogja. Iya. Kenapa lu mundur-mundurnya sih? Baterainya habis. Baterai. Baik, sudah selesai. Yang belum, kelompok mana yang belum? Oke, selanjutnya kalian mempresentasikan ya. Siap? Sudah selesai? Oke, kalau belum selesai silahkan selesainya saja dibacakan. Ya. Bentar. Kelompok ini sama Sadam dibacakannya. Silakan. Berdiri.
Kemudian saya izin membacakan hasil dari semuanya dari nomor 1 sampai nomor 5 ya. Oh, nomor 5, nomor 4. Oh ya, nomor 4 aja. Sampai nomor 4. Halo. Kalian simak. Apa namanya? Simak Sadam presentasikan. Kemudian kalau ada yang tidak paham, tanyakan ke Sadamnya ya. Bantuan. Silakan. Kelompok 4. Ya, silakan Sadam. Saya izin menjelaskan hasil kerja kelompok saya dari kelompok 4. Nomor 1, berdasarkan jalur ekspedisi di atas, ditulis kemungkinan rute yang bisa dilewati. Satu rute Jakarta ke Bogor sama Bandung. Selanjutnya rute kedua Jakarta, Bogor, Malang, dan Bandung. Selanjutnya rute ketiga Jakarta, Bogor, Malang, Yogyakarta, sama Bandung. Nomor 2, dari rute yang digambarkan pada video, rute mana yang paling cepat? Atau jelaskan alasannya. Yang tercepat rutenya yaitu dari Jakarta, Bogor, Bandung, karena hanya melewati satu jalur rute Bogor dan paling dekat. Lanjut. Nomor 3, apakah ada kemungkinan paket yang dikirim muter-muter dulu dari Jakarta, Bogor, Malang, Yogyakarta, baru kemudian ke Bandung? Jika iya, muter-muter dulu, jelaskan alasannya. Alasannya, dikarenakan jalur Bogor dan Malang tidak saling mengenal ke jalur Bandung, gateway-nya. Adanya permasalahan satu kerusakan pada salah satu router yang akan dilewati dan adanya keterlambatan informasi. Selanjutnya nomor 4, agar tidak terjadi kesalahan informasi jalur rute, buatkan tabel rute berdasarkan gambar di atas agar paket bisa sampai ke kota tujuan dengan tepat. A. Router Jakarta, destinasi ke Bandung, next hop Bogor. B. Router Bogor, destinasi Bandung, next hop ke Malang. C. Router Malang, destinasi ke Bandung, next hop ke Yogyakarta. D. Router Yogyakarta, destinasi ke Bandung, next hop ke Bandung. E. Router Bandung, destinasi ke Bandung, next hop ke Bandung. Oke, selanjutnya kelompok yang ini dibacakannya oleh si Kevin. Sambil berdiri. Silakan berdiri. Mana cuy nomor 5? Kelanjutan. Tuncan Pak nomor 5 no? Nomor 4 sampai nomor 4. Nomor 4 langsung. Yang lain yang sudah silahkan buat kesimpulan di nomor 5. Bawa ditambah. Nomor 1. Berdasarkan jalur ekspedisi di atas, tulis kemungkinan rute yang bisa dilewati. Jakarta, Bogor, Bandung. Jakarta, Bogor, Malang, Bandung. Jakarta, Bogor, Malang, Yogyakarta, Bandung. Nomor 2, dari rute yang digambarkan pada video, rute mana yang paling cepat? Jelaskan alasannya. Nggak tahu. Jakarta, Bogor, Bandung. Karena rute ini berada dalam satu daerah yaitu Jawa Barat. Ya, terus. Betul. Nomor 3, apakah ada kemungkinan paket yang dikirim muter-muter dulu dari Jakarta, Bogor, Malang, Jogja, Bandung? Jika iya, jelaskan alasannya. Ada kemungkinan karena jalur Bogor dan Malang tidak mengenal ke jalur Bandung gateway. Nomor 4. Udah Pak, belum Pak sisanya? Ya. Terus. Udah semua itu teh.
Sudah dibacakan semua itu tuh? Udah Pak, ada yang belum? Hah? Belum di. Oh, ada yang belum. Baik, silahkan duduk kembali. Tepuk tangan untuk Kevin dan Sadam, tapi lupa keprokan. Silakan kelompok ini sama Rakan. Awas, untuk kesimpulan itu untuk yang nomor 5 dari video awal, kesimpulannya harus dicatat semua. Paham nggak maksud Bapak? Nomor 1, berdasarkan jalur ekspedisi di atas, tulis kemungkinan rute yang bisa dilewati. Jalur pertama adalah Jakarta, Bogor, Bandung. Jalur kedua Jakarta, Bogor, Malang, Bandung. Jalur ketiga Jakarta, Bogor, Malang, Yogyakarta, dan Bandung. Nomor 2, dari rute yang digambarkan pada video, rute mana yang paling cepat? Jelaskan alasannya. Rute yang paling cepat Jakarta, Bogor, Bandung. Alasannya karena hanya melewati satu kota untuk sampai ke tujuan. Nomor 3, apakah ada kemungkinan paket yang dikirim mutar-mutar dulu dari Jakarta, Bogor, Malang, Yogyakarta, baru kemudian ke Bandung? Jika iya, mutar-mutar dulu. Jelaskan alasannya. 1, karena kesalahan alamat tujuan atau penerima. 2, terjadinya kepadatan trafik jaringan. 3, karena IP netshop yang disetting dalam routing table diatur secara statik. Oke. Sudah masih ada? Oh iya, sok lanjut. Nomor 4, agar tidak terjadi kesalahan informasi jalur rute, buatkan tabel rute berdasarkan gambar di atas agar paket bisa sampai ke kota tujuan dengan tepat. Router Jakarta destinasi ke Bandung, next stopnya ke Bogor. Dari router Bogor next stopnya ke Malang. Dari router Malang ke Yogyakarta. Dari router Yogyakarta ke Bandung. Sudah Pak? Sudah? Ya, oke, bentar ya. Ini sudah di mute. Baik, selanjutnya yang ini sama Nita. Ya. Kata Bapak apa yang kelihatannya diam, saya panggil ya. Yang kelihatan sama Bapak diam dipanggil. Suaranya harus gede. Kita diginiin aja nggak Pak? Pegang baru lanjut. Nah, semuanya 1 sampai 4. Berdasarkan jalur ekspedisi di atas, tuliskan kemungkinan rute yang bisa dilewati. Jakarta, Bogor, Bandung. Terus yang kedua Jakarta, Bogor, Malang, Bandung. Yang ketiga Jakarta, Bogor, Malang, Yogyakarta, Bandung. Kedua, dari rute yang digambarkan pada video, rute mana yang paling cepat? Jelaskan alasannya. Jakarta, Bogor, Bandung. Karena jalur tersebut tidak melewati jalur-jalur yang lain. Apakah ada kemungkinan paket yang dikirim muter-muter dulu dari Jakarta, Bogor, Malang, Jogja, baru kemudian ke Bandung? Jika iya, muter-muter dulu. Jelaskan alasannya. Ada kemungkinan bisa terjadi jika ada gangguan dari jalur terdekat, dan kemungkinan bisa terjadi karena jalur Bogor dan Malang tidak mengenal jalur Bandung. Nomor 4, agar tidak terjadi kesalahan informasi jalur rute, buatkan tabel rute berdasarkan gambar di atas agar paket bisa sampai ke kota tujuan dengan tepat. Router Jakarta, Bogor, router Bogor, Malang, router Malang, Yogyakarta, router Yogyakarta, Bandung, router Bandung, Bandung. Sudah, silakan yang ini sama ibu lagi. Si ibu itu siapa namanya? Hah? Ira, dibuka Ira. Tidak boleh ditutup. Tadi Sadam ya. Ibu Ira, Nomor berapa dia? Iya, tambahan. Langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk mempresentasikan
hasil diskusi kelompok kami. Nomor 1, berdasarkan jalur ekspedisi di atas, tulis kemungkinan rute yang bisa dilewati. Yang pertama Jakarta, Bogor, Bandung. Kedua Jakarta, Bogor, Malang, Bandung. Ketiga Jakarta, Bogor, Malang, Yogyakarta, Bandung. Nomor 2, dari rute yang digambarkan pada video, rute mana yang paling tepat? Jelaskan alasannya. Jakarta, Bogor, Bandung. Karena rute tersebut merupakan jalur atau rute terdekat dengan tujuan. Nomor 3, apakah ada kemungkinan paket yang dikirim muter-muter dulu dari Jakarta, Bogor, Malang, Jogja, baru kemudian ke Bandung? Jika iya, muter-muter dulu, jelaskan alasannya. Alasannya dikarenakan jalur Bogor dan Malang tidak mengenal ke jalur Bandung atau gateway. Jalurnya dari Jakarta, Bogor, Malang, Yogyakarta, lalu sampai ke tujuan yaitu Bandung. Karena adanya keterlambatan informasi ke tujuan. Nomor 4, agar tidak terjadi kesalahan informasi jalur rute, buatkan tabel rute berdasarkan gambar di atas agar paket bisa sampai ke kota tujuan dengan tepat. Router Jakarta, destinasi ke Bandung, next hop ke Bogor. B. Router Bogor, destinasi Bandung, next hop Malang. C. Router Malang, destinasi ke Bandung, next hop Yogyakarta, destinasi ke Bandung, next hop Bandung. E. Router Bandung, destinasi ke Bandung, next hop Bandung. Nomor 5. Sudah, silakan yang ini. Terima kasih. Sama ini. Nah. Siapa namanya? Nopal. Oke, Nopal, silahkan. Assalamualaikum, saya dari kelompok 5 izin mempresentasikan tentang hasil kerja kelompok saya. Nomor 1, berdasarkan jalur ekspedisi di atas, tulis kemungkinan route yang bisa dilewati. Route pertama, Jakarta, Bogor, Bandung. Route kedua, Jakarta, Bogor, Malang, Bandung. Route ketiga, Jakarta, Bogor, Malang, Yogyakarta, Bandung. Dari rute di atas digambarkan pada video, rute mana yang paling cepat? Jelaskan alasannya. Jakarta, Bogor, Bandung. Alasannya karena pada saat pengiriman paket data router akan secara otomatis menjadi rute tercepat. Apakah kemungkinan paket yang dikirim muter-muter dulu dari Jakarta, Bogor, Malang, baru kemungkinan ke Bandung? Jika iya, muter-muter dulu, jelaskan alasannya. Karena bisa jadi jalur tercepat yang dilewati terjadi kesalahan informasi atau mengalami masalah sehingga router akan mencari jalur alternatif bila jalur Jakarta, Bogor, Bandung mengalami masalah. Agar tidak terjadi kesalahan informasi jalur rute, buatkan tabel rute berdasarkan gambar di atas agar paket bisa sampai ke kota tujuan dengan tepat. A. Rute Jakarta. Siapkan pertanyaan ya yang lain. Destinasi ke Bandung, Nethop Bogor. B. Router Bogor, destinasi ke Bandung, Nethop Malang. C. Router Malang, destinasi ke Bandung, Nethop Yogyakarta. D. Router Yogyakarta, destinasi ke Bandung, Nethop Bandung. E. Router Bandung, destinasi ke Bandung, Nethop Bandung. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Bila topik kendala, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, tepuk tangan untuk semuanya ya. Silakan duduk. Oke, Cung, kelompok mana yang sudah ada pertanyaan? Oke, silakan Nasrul mau nanya ke siapa? Kelompok siapa? Jangan ke Bapak nanyanya, ke kelompok siapa? Iya, nggak apa-apa, silakan atuh. Semuanya boleh. Berdiri. Setiap nanya dan menjawab berdiri. Warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, mau nanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, mau nanya ya. Tadi akan ada penjelasan tentang default routing. Aku masih kurang paham. Tolong dong kalau ada yang paham jelasin. Yo, ada nggak catatan kalian yang default routing apa? Ada nggak catatan kalian yang default routing? Cung, cepat. Ayo. Ayo. Gak ada yang nyatet ya, tuh kan. Cung, ayo. Jangan dilama-lama. Jangan silih tunjuk, silahkan siapa aja. So, Kesya berdiri. Kesya berdiri, silahkan sok. Seadanya aja jawab. Saya akan menjawab pertanyaan dari Nasrul yang apa kemudian dari
default route. Di default route itu jalur default untuk paket yang mempunyai alamat network tujuan. Jadi yang tujuan tertentu. Terus tidak terdapat di routing table router yang dituju. Sudah? Ya, jadi tidak terdaftar di routing table sehingga paket langsung dikirimkan Dari ini tertentu, tujuan tertentu. dan tujuan. Ini mah. Ya, ada lagi nggak yang nanya? Kesia lagi mau nanya, balas dendam. Oke, kesemuanya silakan. Yang lain siapkan jawaban dan pertanyaan, kata Bapak. Silakan. Mau nanya yang tentang, Berdiri, kalau nanya jawab berdiri. mau nanya yang nomor 4 yang itu router Bandung. Router Bandung. Ya, itu router Bandung itu destinasinya ke Bandung lagi atau gimana? Ya, ke siapa? Ada yang mau jawab lah? Cili tunjuk siapa aja, sok bebas. Masa jangan si Kesia sama si Nasrul aja? Kenapa? Si next stopnya ke Bandung lagi gitu. Oh, sok cenah jawab, sok salah orang. KM kudu tanggung jawab KM. Silakan KM. Jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok Kesia. Karena router Bandung kan? Ya. Karena router Bandung, jadi destinasinya Bandung. Kan tujuannya juga ke Bandung, jadi udah nge-start di Bandung. Kayak gitu. Oke, tepuk tangan untuk Nabil. Nabil ya. Ada lagi. Oke, lebih ke routing dan router ya. Silakan pertanyaan lagi. Benar ya? Boleh. Nabil mau nanya katanya. Silakan. Apa perbedaan antara router dinamik dan statik? Saya bertanya kepada kelompok. Ayo. Yang ini katanya ya. Dinamik. Silakan ada yang mau jawab katanya. Terus dinamis dan statik. Apa? Iya. Kalau dinamik itu lebih ke apa ya? Ya. Terdinamik. Iya, jangan dilama-lama. Router statik. Taluk cina ada yang ngajak. Oh tuh. Kevin. Tepuk tangan untuk Kevin. Perbedaan antara router statik dan dinamik. Dinamik itu ini Pak, nggak disetting manual. Iya. Besar. Oke, ada yang setuju? Setuju, betul. Tepuk tangan buat Kevin. Ya, jadi router router statik dan dinamik itu perbedaannya dari konfigurasinya. Kalau statik itu adalah harus manual oleh administrator jaringan, dibuatkan dulu routing tabelnya. Kalau dinamik secara otomatis oleh sistem. Ya. Ada lagi pertanyaan? Kalau misalkan dari Jakarta ke Bogornya putus, solusinya apa? Gampang kamu analoginya gini, kamu punya siapa yang pasang IndiHome? Nah, IndiHome kamu tidak terkoneksi, apa yang kamu lakukan? Telepon teknisi Telkomnya. Jadi untuk apa nelpon teknisi Telkom? Telkom. Hah? Setelah tahu untuk apa? Eta jawabannya. Jadi diperbaiki dulu jaringannya. Ya mah kudu diputar-putar lah.
Oke. Itu apa? Feedback ya. Oke, ada lagi pertanyaan mungkin? Silahkan. Ada lagi yang mau bertanya? Oke, silahkan. Oh, tadi tengah jawab, yo Yuna nanya. Menanya, router memiliki CPU, memori dan lainnya selayaknya komputer. Router juga memiliki OS atau operasi sistem. Nah, operasi sistem apa yang biasa digunakan pada router internet? Silahkan. Gampang orang di video ayat tadi. Di sini tadi ada ya. Di video tadi ada. Oh tuh Sadam ngacung. Tepuk tangan Sadam ngacung mau menjawab. Izin menjawab, biasa yang dipakai OS routing adalah interface operasi sistem atau IOS. Tepuk tangan buat Sadam. Orang ada itu mas. Silakan, ada lagi pertanyaan. Baik, sekarang pertanyaannya dari Bapak. Halo, hai gitu ya. Halo, halo. Oke. Pertanyaannya dari Bapak, sudah paham tidak bagaimana proses routing itu? Ada yang mau menjelaskan? Oke. Silahkan di kesimpulan itu utarakan kesimpulan apa sih itu routing dan router itu, kemudian jenis-jenisnya apa saja, silahkan ditulis sekarang. Ditunggu Bapak sampai 10 menit. Proses kerja di jalur ini jalur kerja atau cepat. Ini routing sendiri sudah jadi jenis-jenisnya. Routernya dulu, Jenis router. Sudah? Baik, sambil mengisi ya, Bapak jelaskan kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Jadi adalah yang pertama, kesimpulannya adalah router dan routing itu berbeda. Ya, kesimpulannya router dan routing Kalau router itu adalah alat atau perangkat jaringan di mana fungsinya adalah bisa menghubungkan antara dua network yang berbeda atau dua segmen yang berbeda, dua atau lebih ya, dua atau lebih. Kalau routing apa? Prosesnya yaitu di mana si paket data dikirimkan kembali atau di forward. Di forward itu apa artinya? Diteruskan dari router yang satu ke router yang lain dengan mencari jalur terdekat atau tercepat ya. Nah, seperti itu kesimpulan hari ini. Nah, kalau sudah silakan kalian cantumkan kesimpulannya di situ. Kemudian nanti dikumpulkan ya, nanti Bapak nilai. Nah, silahkan, sudah kesimpulannya? Boleh dikumpulkan, kemudian meja kembali ke semula, kalian duduk ke semula. Silahkan. Silakan di sini simpan. Nah, duduk ke semula. Bapak kasih waktu 1 menit, harus sudah kembali ke semula. Betul, silahkan.
Silakan keluarkan kertas 1 lembar. Kasih nama dan kelas ya. Kasih nama dan kelas. Bapak coba evaluasi ya. Kalian sudah paham apa itu router, apa itu routing. Kemudian cara fungsi dan cara kerjanya sudah paham. Nah sekarang di depan itu ada soal evaluasi, bentuknya esai. Ya, soal evaluasi bentuknya esai. Kamu tidak usah menulis lagi soalnya, tinggal jawab. Ya, silahkan dikerjakan. Bapak tunggu 10 menit harus sudah selesai. Hanya 4 soal. Sepuluh menit. 10 menit. Tulis nama dan kelas ya. Ini yang rapi lagi nanti ya mejanya ya. Langsung jawaban saja. Kelihatan ya? Kelihatan ya? Kebaca nggak? Enggak. Bejaan atuh. Nanti kalau nomor 4 silahkan bilang. Boleh 15 menit, harus sudah selesai ya. Kalau ada yang kurang jelas tanyakan ya, jangan diam terus. Langsung jawaban, nggak usah ditulis pertanyaannya. Pak, itu yang nomor 3 itu sebutkan jenis-jenis proses routing itu yang secara umum atau yang sepengetahuan kamu, mau secara umum boleh, mau silahkan. Secara khusus juga boleh.
Ada. 4. Nomor 4 itu adalah contoh gambaran proses routing. Oke, 5 menit lagi. Istirahat 10.15 ya. Ya, hanya 4 soal saja. Kalau yang sudah boleh dikumpulkan. Sini tak, gak boleh ke diskusi ya, ini udah evaluasi. Sesuai pemahaman aja, silakan. Ajak kan. Oh ini. Mana ya? Dia foto itu beda. Beda. Oh ininya ya, networknya ya. Kayak tadi. Networknya yang satu yang ABC itu 110. Ya, yang
ininya 15020 yang DEF nya. Yang jelas ini beda network ya, yang ABC sama DEF. Satu menit lagi silahkan dikumpulkan. Dah, silahkan yang sudah boleh dikumpulkan. Kalau beda ini aja. Ya, ada lagi yang sudah boleh langsung dikumpulkan. Oke, coba lihat. Sok simpan. Terus apa lagi? Cuma tiga. Terus apa lagi? Itu kan nomor. Terus prosesnya apa? Nah, mana lagi? Ada. Itu ya, Pak. Ayo, mana lagi? Udah. Nita mana Nita? Udah? Ayo. Aku mah dari yang F ke A. Udah kayak dihubungin melalui jaring telepon gitu.
Pakai nama dulu. Kita lambang banget sih. Kita simbol dia. Sudah semua? Silakan, sudah lebih. Penasaran aja. Pasal itu sama dia saya. Jangan dinyalain. Ambil. Kumpulin ih enggak ada motornya. Sudah semua? Cung yang belum? Kacamata tahun baru. Kornet. Enggak minus. Gak masuk aja. Enggak minus. Isi foto. Udah itu aja. Baik, setelah Bapak ini ya, setelah Bapak periksa satu-satu tadi sambil ngumpulin Bapak periksa, ternyata masih banyak yang belum paham ya tentang proses routing ini, terutama di jawaban nomor 4. Padahal itu jawabannya simple ya. Kenapa? Gambaran komunikasi proses routing ya. Jawabannya itu adalah pokoknya antara PC ABC berkomunikasi dengan DEF. Alasannya apa? Dikarenakan Ada PC F contohnya menggunakan metode yang berbeda. ya. Jadi di router ada yang namanya proses routing. Nah, sebenarnya jawabannya simpel karena ketika si ABC berkomunikasi dengan DF, dia melewati router itu aja. Ya, baik. Bapak sekarang mau merefleksi. Jadi sebenarnya nomor 4. Nah, di sini ada si Nabil. Nabil ini benar semua, hampir benar semua. Nah, Bapak mau tanya, bagaimana pembelajaran hari ini? Menurut pendapat kamu, silahkan. Bagaimana? Ya Nabil kan kamu namanya? Ya Nabil Alipa ini yang kamu
Yuk itu mah komplit teuing tapi salah ya jawabannya. Yang kamu rasakan pembelajaran seperti ini apa? Silahkan jawab. Dipahami Pak. Ya. Isi pelajaran itu langsung menyambung ke otak. Oke. Pelit lah. Gak apa-apa. Itu jujur dari hati. Iya benar. Oke. Ada yang sama kayak Nabil? Cung, ada yang Pak saya mah teu ngarti Cung. Ada nggak? Baik. Nah sekarang nanya Bapak ke Nita. Nita ini jawabannya nggak ada yang benar. Kenapa? Apa yang salah dengan pembelajaran Bapak? Silakan jujur aja, nggak apa-apa. Mau dicarikan ke Bapak, nggak akan dimarahin. Kenapa? Ayo. Routing adalah sebuah alat jaringan. Padahal pertanyaannya router. Nomor 1 itu. Routing, proses routing. Ya, tapi kan bukan alat kalau routing. Ayo, ya. Kenapa? Nggak apa-apa. Alasannya kenapa? Nggak nangkap atau seperti apa? Nita. Jujur aja, silahkan. Kenapa Nita? Kok hasilnya seperti ini? Kurang apa? Kurang memperhatikan? Nah, tapi bagaimana pendapat kamu tentang videonya? Tapi videonya mah udah dimengerti. Tapi kamunya nggak memperhatikan. Oke, itu ya. Baik, jadi itu aja. Jadi kesimpulannya pelajaran hari ini adalah silahkan kalau kalian ada Pak ini pembelajarannya kurang enak atau Pak saya mah nggak paham tentang video-video Pak, pengennya menulis, pengennya membaca, boleh silahkan utarakan ke Bapak. Dan ini juga untuk perbaikan Bapak ya ke depannya. Nah untuk pertemuan kedua nanti di hari Rabu, mudah-mudahan kelasnya bisa di sini lagi. Silahkan kalian pelajari bagaimana proses routing yang sebenarnya. Nanti kita praktek untuk konfigurasi routingnya. Kalau kemarin kita pilan ya, ada aplikasi paket tracernya Cisco. Sudah ya? Ada yang nyoba-nyoba konfigurasi routernya di yang di mobile ya? Gak bisa, harus CLI. Tapi nyari nggak perintahnya? Nyari perintahnya nggak? Oke, terima kasih. Itu aja mungkin ya. Mudah-mudahan ada masukan lagi ke Bapak untuk bagaimana sih belajar yang bagus ya, supaya enak ke kaliannya, enak ke Bapaknya ya. Untuk yang sudah nyaman, terima kasih. Untuk yang belum nyaman, boleh nanti ya, Nita ya, Pak, tambahin dong animasinya seperti itu, nggak apa-apa. Silahkan bilang langsung ke Bapak ya. Untuk pembelajaran hari ini Bapak cukupkan sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Tapi sebelum pulang, silahkan pimpin doa dulu. Sebelum ya. Sebelum mengakhiri pelajaran ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa di dalam hati, mulai. Selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah. Terima kasih.